ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian di Masjid MNC Group yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa berikan keberkahan dan maghfirahnya kepada kita, pemirsa, Pak Imam, dan juga pengurus masjid. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan spirit dan semangat untuk terus mengembangkan syiar Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan tempat yang dijadikan Baitullah ini, yaitu masjid. Atas wasilah grup MNC ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu di masjid yang mudah-mudahan siang hari ini kita banyak mengambil banyak ibrah. Salah satu tugas yang disampaikan kepada saya adalah mencoba menggali spirit apa yang ada di dalam proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kita ketahui ini yang disebut dengan hijrahnya Rasul dari Mekah menuju ke kota Yasrib kalau dulu sebelum diganti dengan kota Madinah. Ibu dan Bapak, ketika Sayyidina Umar memimpin Amirul Mukminin, menjadi Amirul Mukminin, disitulah diambil sebuah keputusan besar. Apakah umat Islam ini akan punya penanggalan Islam ataukah enggak? Kita ketahui saat itu kan tahun Masehi di angka 620 ataupun 630-an. Muncul ide kita bikin penanggalan Islam. Para sahabat bersilang pendapat, iya bagus, kita ambil aja dari kelahiran Rasul. Sahabat yang lain ngambil jangan dari kelahiran Rasul, wafatnya Rasul saja. Kemudian Sayyidina Umar punya ide yang brilian, bukan dari wafatnya Rasul, bukan dari lahirnya ataupun maulidnya Rasul, tapi justru dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ini ide yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya ada spirit yang universal, ada spirit yang ingin dimunculkan kepada umat dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Ibu dan Bapak, minimal saya bisa melihat dari beberapa kajian para ulama, kajian para ahli, minimal ada dua hal yang harus kita jadikan sebuah spirit ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan ini ternyata menjadi sebuah pilar, menjadi sebuah prasyarat majunya peradaban Islam dari semenanjung Arab bahkan bisa menguasai sampai ke Eropa, bahkan sampai ke tempat kita. Kita ketahui saat itu peradaban dikuasai oleh Romawi dan Bizantium. Umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bergerak menguasai ataupun juga memoles peradaban, dan ternyata sukses. Salah satunya adalah spirit hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Timbul pertanyaan, apa gerangan spirit yang dibawa oleh Rasul masuk dari kota Mekah menuju ke kota Madinah? Ibu dan Bapak, kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu di Mekah Al-Mukarramah berdakwah, kemudian dipanggil oleh Abul Hakam, ya Muhammad ke sini, engkau apa yang diinginkan? Apakah harta, tahta, wanita? Aku akan kumpulkan semuanya. Aku kasih kepada engkau dengan syarat satu. Engkau diam, jangan berdakwah. Apa kata Rasulullah? Dalam sejarah digambarkan, seandainya pun, kata Rasul kalimat yang luar biasa. Seandainya pun kalau ada orang yang bisa menyimpan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya tidak akan diam untuk berdakwah Islamiyah. Kata Abul Hakam, agama ini mengganggu agama nenek moyang kita. Engkau yang menghancurkan agama nenek moyang kita yang sudah beratus-ratus tahun. Kata Rasulullah, memang ini tugas saya. Dari situlah ibu dan bapak Rasulullah dihardik. Rasulullah bahkan disayembarakan. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah disiksa.
Kita ketahui Bilal bin Rabah, kemudian banyak sekali orang-orang yang dekat dengan Rasulullah disiksa dengan harapan apa? Kembali ke agama, bukan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Ibu dan bapak, Rasulullah di kota Mekah dihardik, diperlakukan tidak baik. Kemudian datang ke kota Yathrib, datang ke kota Mekah. Apa yang Rasulullah lakukan? Subhanallah, spirit yang pertama yang Rasulullah pancarkan adalah spirit al-ukhuwah. Rasulullah dihantam di kota Madinah, mestinya ada dong bekas-bekas yang membuat tidak nyaman. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah justru memulai hal yang baru dan memunculkan sebuah pranata bagus, pranata baru yang disebut dengan al-ukhuwah. Apa gerangan? Persahabatan. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui di Yathrib pada waktu itu 800 tahun ada suku bangsa Aus dan Khazraj berperang terus. Bayangkan 800 tahun. 800 tahun tidak pernah damai. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, aman semuanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersatukan pertentangan antara kaum Aus dan juga kaum Khazraj yang sekian ratus tahun tidak ada pemimpin, tidak ada agama yang bisa menjatuhkannya. Islam ternyata bisa menyatukan bangsa Aus dan Khazraj di kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu disebut dengan kota Yathrib. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan kaum niagawan dari kota Mekah yang notabene mereka adalah pedagang, tukang dagang, kemudian disatukan dengan kaum falahin, para petani yang ada di kota Madinah, terutama di daerah Kuba. Disatukan kaum al-muhajirin dari kota Mekah dengan kaum al-ansor dari kota Madinah, dari kota Yathrib, disatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, disatukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang beragama Islam dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir yang tidak bersyahadat, termasuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi Rasulullah menjaga, Rasulullah mengayomi orang-orang yang sudah berada di Yathrib dan sekitarnya dengan keberagaman agama, dan Rasulullah menjadi pemimpinnya dan semuanya berjalan dengan baik. Al-ukhuwah fauqal qul, kata Rasul. Persahabatan itu di atas segalanya, termasuk adalah agama. Jadi tidak mentang-mentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, kemudian juga punya agama, kemudian mengibarkan seenaknya dengan asumsi dia saja, ataupun juga sahabat-sahabatnya, ternyata enggak. Rasulullah, ibu dan bapak, membuat 47 pasal yang terkenal sampai sekarang disebut dengan Al-Wathaiq Al-Madinah, Piagam Madinah. 47 pasal di dalamnya ditandatangani oleh seluruh yang hadir, seluruh yang ada, dan hidup bersama-sama di kota Yathrib dan membuat sebuah kekuatan kebersamaan. Jadi Rasulullah bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, orang yang bukan Islam tapi tidak bersyahadat, tapi ikut dengan ketentuan Rasulullah SAW, orang Islam yang mengganggu mereka, langkahi dulu mayat saya, seolah-olah Rasulullah mengatakan begitu. Artinya orang Kristen yang diganggu oleh umat Islam, Rasulullah paling depan yang berusaha untuk menjaga dan juga memperlakukan baik. Kenapa? Karena itu Islam. Rasulullah SAW mengatakan ketika, kalau nggak salah tahun 6 Hijrah, Rasulullah ingin melaksanakan ibadah umroh, berangkat lebih dari 320 sahabat bersama Rasul, datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu ada yang membawa kambing, ada yang membawa segalanya, sampai ke Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, orang kufar Quraisy mengajak perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjiannya, semuanya menurut para sahabat tidak sebanding, artinya bisa dikatakan licik. Rasulullah ditegur oleh para sahabat, ya Rasulullah,
kita ini sudah lebih dari 6-7 tahun, kita selalu berperang dengan kufar Quraisy. Sekarang kita sudah berjalan 23 hari dari kota Madinah ke kota Mekah. Tinggal 30 kilo lagi masuk ke kota Mekah, kemudian dijaga, tidak bolehkan masuk ke Mekah, tidak ke Ka'bah, dengan syarat mereka mau berdamai. Kata mereka, oke Muhammad, kita akan damai. Tapi dengan caranya, kamu sekarang balik lagi ke Mekah, jangan umroh selama 2 tahun. Ngamuk semuanya para sahabat ibu dan bapak. Ya Rasulullah, kita sudah biasa berperang, kini sedikit lagi kita akan menang. Udah kibarkan bendera, kibarkan kita untuk berperang. Kata Rasulullah, semua para sahabat-sahabat diam, semuanya kendali aku pegang. Aku akan tanda tangani ini perjanjian Hudaibiyah. Kenapa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, Islam akan cepat menyebarnya dalam kondisi damai. Jadi Rasulullah memegang tampuk kekuatan, dikembalikan semuanya orang yang mau umrah itu. Bayangkan 21 hari berjalan kaki dari kota Madinah ke Mekah, semuanya balik lagi dengan alasan kita sudah tanda tangi perjanjian dan 2 tahun kita tidak boleh masuk ke Mekah. Nanti selanjutnya bisa. Kemudian poin yang kedua ibu dan bapak adalah orang-orang yang dari Mekah yang sudah masuk ke Madinah menurut perjanjian Hudaibiyah itu harus dikembalikan ke Mekah dan ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita ini kok dikadalin begini. Kata Rasulullah, diam, saya yang akan ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ibu dan bapak? Allahu Akbar. Orang-orang yang sudah di Madinah dipaksa untuk kembali ke kota Mekah, dikumpulkan dulu oleh Rasulullah. Ini kesempatan engkau kembali ke Mekah, kemudian berdakwah dengan bebas di sana. Subhanallah. Dalam jangka 3 tahun saja, Mekah semuanya ternyata masuk ke dalam Islam. Itu canggihnya Rasulullah SAW. Dan kata-kata yang paling luar biasa adalah Islam akan menyebar dengan cepat kalau dalam kondisi damai. Jadi effort yang tinggi untuk berperang, kemudian egos yang tinggi dan kekuatan yang tinggi dinomor sekiankan oleh Rasulullah untuk menjaga apa? Perdamaian. Karena ingin berdamai, Rasulullah tanda tangan dan Rasulullah kembali lagi. Dan subhanallah, tahun ke-10 Hijriah apa yang terjadi? Seluruh kota Mekah luluh lantah, yang mati cuma 3. Dan itu pun tidak dianggap sebagai sebuah peperangan. Semuanya kembali dan juga semuanya masuk ke dalam Islam. Betapa strategi Rasulullah SAW menyebarkan Islam dengan sangat baik. Dengan apa? Salah satunya spirit kedamaian, spirit al-ukhuwah. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya lebih cenderung dan lebih sepakat, lebih setuju dengan para ulama yang memang menggambarkan, menganalogikan. Apa bedanya Rasulullah membangun Al-Wathaiq Madinah, piagam Madinah, 47 pasal piagam Madinah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara, dalam sebuah bangsa yang dipimpin oleh Rasulullah dengan founding father kita yang membuat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Apa bedanya? Maka itulah yang kemudian diistilahkan Darul Mitsaq. Darul Mitsaq itu adalah peranatan negara yang dibangun dengan kebersamaan, yang dibangun dengan kesamaan, yang dibangun dengan perjanjian kebersamaan. Dan itulah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur bahwa konsep negara kita adalah konsep yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah dengan istilah Darul Mitsaq. Jadi tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan juga Pancasila, Undang-Undang Dasar dan juga NKRI. Kenapa? Karena spiritnya persis sama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Perlu kita berbangga, perlu kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan perjanjian itu, dengan kebersamaan itu, ada sebuah spirit al-ukhuwah di antara kita, umat Islam dengan umat non-muslim, dengan umat yang lain-lain, semuanya bersatu dalam sebuah kebersamaan di NKRI. Dan al-ukhuwah fauqal kul, kebersamaan di atas segalanya, dan ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, tidak hanya dalam pranata kenegaraan, tidak hanya dalam pranata sosial, tapi ternyata di dalam pranata akhlak pun demikian. Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat untuk mendukung bahwa spirit Rasulullah itu adalah spirit kebersamaan,
spirit kedamaian. Ya Rasulullah, Islam itu kan luas. Mengurusi dari bangun tidur, bekerja, kemudian kemana-mana, bahkan tidur lagi, bangun lagi. Itu semua diatur oleh Islam. Kata sahabat, fama huwa kanzul Islam. Apa mutiara Islam ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu ada 3 kata Rasul. Pertama, jangan suka marah. Yang kedua, jangan suka marah. Yang ketiga, jangan suka marah. Subhanallah. Intinya satu, bahwa Islam itu menjaga. Islam itu mutiaranya, mutiara Islam. Mutiara itu kan ibu dan bapak adalah sesuatu hal yang paling berharga. Jadi keberhargaan Islam kita itu adalah sejauh mana kita mengekang dan tidak ada amarah dalam kehidupan keseharian kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Banyak sekali hadis Rasulullah yang mengatakan la taghdab walakal jannah. Kemudian ausini ya Rasulullah, fa ausa Rasulullah bi alla taghdab. Jangan marah. Kenapa? Karena ini yang akan memporak-porandakan kebersamaan al-ukhuwah. Ini yang akan memporak-porandakan kedamaian. Tidak boleh marah. Termasuk, mohon maaf, di dalam berdakwah Islamiyah la taghdab, tidak boleh marah. Maka terkadang kita suka heran. Ada beberapa pendakwah, tapi isinya adalah kebencian, menghancurkan ataupun juga menjelek-jelekan orang lain. Ibu dan bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak pernah menyinggung hati orang lain. Apalagi menyebut nama, menghancurkan kredibilitas orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ternyata akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh dari fenomena dakwah di negeri kita. Negeri kita memang sedang ada masalah dalam hal tersebut. Mudah-mudahan insya Allah dari tahun ke tahun, dari periode ke periode terus berkembang dan juga semakin baik. Kenapa? Karena Islam adalah satu nilai yang rahmat untuk secara keseluruhan, rahmatan lil alamin. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan suka marah. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin semua di antara kita tahu sejarahnya Rasulullah mau masuk masjid, kemudian diludahin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima tidak ada. Rasulullah kan nanya, mana orang yang suka meludahiku? Dia sakit ya Muhammad. Apa yang Rasulullah lakukan? Dijenguknya ke rumahnya, subhanallah. Ketika dijenguk orang itu berkata, ya Muhammad, akulah orang yang jijik melihat engkau karena kau menghancurkan agama nenek moyangku. Tapi ternyata ketika aku sakit, justru engkau yang pertama kali datang ke rumahku. Agama apa yang kau bawain ya Muhammad, sebegitu indahnya. Bahkan dia yang tadinya benci kepada Rasulullah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Islam ditebarkan bi khuluqin azim, dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu spiritnya al-ukhuwah, kebersamaan, dan dipancarkan prakteknya ibu dan bapak, dan mudah-mudahan kita menjadi sebuah spirit kita untuk hijrah dalam momen hijriah kita kali ini, yaitu la taghdab, jangan suka marah. Marah ke suami kita, marah ke istri kita, marah ke anak-anak kita, marah ke anak buah kita, marah ke pimpinan kita, marah ke siapapun, bimutlaqil kalimat la taghdab, jangan marah. Dan memang kalau kita lihat ibu dan bapak dalam kajian-kajian dunia gaib misalkan, la taghdab, ketika ghadab, indal ghadab, ketika marah, itu ternyata gerbang setan masuk dalam diri kita. Fi majrudam, aliran darah kita terbuka, masuk itu jin setan ke dalam diri kita. Di mana? Gerbangnya adalah indal ghadab. Maka pantas kalau dalam surat Ali Imran digambarkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, the power of giving. Yang kedua, wal kadziminal ghaidh, orang yang mengekang amarah. Jadi menurut Al-Qur'an ibu dan bapak, bahwa amarah itu harus dikekang. Tidak benar kalau Ustaz saya marah, kalau tidak dikeluarkan ini marah saya bisa stres katanya. Enggak benar. Konsep Al-Quran kadziminal ghaidh, mengekang amarah. Dan Rasulullah mengajarkan ketika ada amarah, ketika ada nafsu apa? Falyuharrik, kata Rasulullah, bergerak bu Pak. Kalau kita emosi, kalau kita sedang marah, jangan diam saja. Karena simpul-simpul darah kita, okodnya itu dikuasai oleh setan dan dia digerakkan. Apalagi mohon maaf, suami istri, ketersinggungan dikit, melambung. Nah itulah salah satu caranya, kata Rasulullah, falyuharrik, bergerak.
Sudah bergerak masih emosi, falyatawaddo, wudu Pak, hidroterapi, wudu dengan air. Sudah wudu masih juga, falyusolli, sholat. Allahu Akbar, besarkan Allah semua masalah kecil. Hilang emosinya setelah bergerak, wudu kemudian sholat. Itu tata cara Rasulullah menjaga kemurnian sifat-sifat kita dengan nilai-nilai yang baik, menghindari amarah. Maka spirit yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka biasa saya kalau bawa jemaah ke kota Madinah, ibu dan bapak, oleh-oleh dari kota Madinah itu apa? Bukan kurma ajwa, bukan apa. Oleh-oleh dari sini, dari kota Madinah adalah akhlak Rasul, la taghdab, jangan marah. Oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh, la taghdab, jangan marah. Ibu bapak, kajian siang hari ini mudah-mudahan menambah spirit bagi kita bahwa ternyata Islam itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi pernah marah. Kalaupun masih suka mudah kesinggung, mudah marah, hilangkan. Kita ingin berhijrah. Mari kita hijrah dengan momen Muharram ini, salah satunya hijrah di rumah kita, di tempat kerja kita, di komunitas kita, yang biasa kita menikmati marah, hilangkan. Kenapa? Karena itu bukan mutiara Islam. Percuma kita sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, berkali-kali kita sholat kalau mutiaranya tidak bersinar. Sama saja kalau kita masih suka marah, Islam kita cuman KTP-nya saja. Islam kita cuman kereseknya saja, covernya saja, sementara dalamnya sama sekali bukan Islam. Mari kita berhijrah, hilangkan amarah, munculkan al-ukhuwah. Kemudian ibu dan bapak, yang kedua, spirit dari hijrah itu adalah saya mengkategorikan ataupun juga mengistilahkannya sebuah spirit yang luar biasa. Apa gerangan? Spirit entrepreneurship. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Salah satu spirit yang terlihat adalah bagaimana ada spirit berdagang, spirit berniaga, spirit berbisnis yang ditotalkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, bahwa gerak kita itu harus menguasai perekonomian. Ibu dan bapak, kita ketahui di dalam sejarah ketika Rasulullah datang ke kota Yathrib, kemudian Rasulullah kan menggunakan unta namanya Qaswa. Qaswa itu berhenti, kata Rasulullah, kalau Qaswa ini berhenti saya akan bikin masjid. Di situ dibuat ya Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu menjadi masjid yang sangat-sangat bermanfaat, yaitu umrohnya orang Madinah. Umrohnya orang Madinah itu kemana? Dari rumahnya ke Quba, itu sudah dapat pahala umroh. Hadisnya man tatahhara min baitihi wa yusalli fi masjidi Quba falahu ajrul umroh. Jadi orang yang belum umroh kalau di Madinah ingin dapat pahala umroh, salah satunya dari hotelnya berwudu, datang ke Masjid Quba, kemudian sholat apa saja. Tidak ada sholat khusus, itu dapat falahu ajrul umroh. Dan itu Rasulullah mengatakan hadis demikian. Nah, kemudian setelah dari Masjid Quba, Rasulullah bergerak lagi, barulah membuat Masjid Nabawi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, ibu dan bapak, seorang dari kaum Al-Ansor berpidato, wahai kaum Al-Muhajirin yang datang ke sini karena cinta kepada Rasulullah, jangan takut walaupun engkau tinggalkan tempat bisnis engkau tinggalkan istri engkau tinggalkan harta engkau di kota Mekah. Karena cinta kepada Rasul jangan takut. Silahkan, aku kaum Al-Ansor di kota Madinah. Apa yang kau inginkan tinggal tunjuk, aku akan berikan. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf berdiri, ibu dan bapak. Wahai kaum Al-Ansor, terima kasih atas kebaikan engkau yang kau berikan kepada kami kaum Al-Muhajirin. Tapi mohon maaf, kami tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan kenikmatan, kebaikan dengan begitu saja. Kami memang butuh bantuan. Tolong tunjukkan, tolong bantu kepada kami, tunjukkan di mana letak pasar. Letak apa Bu Pak? Pasar. Jadi pertama kali yang dikuasai setelah membangun masjid, setelah menata spiritualitasnya, serangan ataupun juga gerak yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabat adalah menguasai pasar. Jadi umat Islam itu selain menguasai masjid, harus juga menguasai yang namanya pasar.
Dan apa yang terjadi? Ketika pasar dikuasai, peradaban semua bisa dikuasai dan aman, damai, dan tentram. Dan memang ibu dan bapak lihat sejarahnya, Rasulullah adalah seorang entrepreneurship yang sejati. Umur 9 tahun Rasulullah sudah berbisnis. Bayangkan Bu Pak, umur 9 tahun itu kelas berapa SD? Kelas 3 SD ya. Rasulullah sudah berbisnis, ngurus domba, ngurus kambing, kemudian dijual. Itu kegiatan Rasul umur 9 tahun. Bayangkan spirit entrepreneurship-nya di jiwa Rasulullah SAW sudah mulai muncul. Dan tidak hanya itu, umur 13 tahun ibu dan bapak, Rasulullah sudah menguasai perdagangan besar. Bahasa sekarang itu apa? Ekspor impor. Al-Quran menggambarkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif. Rasulullah itu melakukan perjalanan syita was saif ke Yaman dan juga ke Syria. Perjalanan yang sangat-sangat panjang, yang sangat-sangat lama. Itu berarti perdagangan besar. Umur 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan praktek bisnis. Jadi seorang Rasulullah itu adalah pebisnis ulung. Dan umur ke-25 tahun Rasulullah sudah menjadi business owner. Jadi kalau ada istilahnya Robert Kiyosaki, kuadran kanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu memang sudah mencontohkan untuk menjadi business owner. Umur 25 tahun Rasulullah menjadi business owner dan memang Rasulullah adalah orang kaya. Ibu dan bapak, jangan percaya jika seandainya ada yang mengatakan Muhammad itu miskin, tidak. Justru sebaliknya, saya punya dosen Bu, saya punya guru besar di Aljazair, namanya Syekh Malik bin Nabi. Beliau dikatakan sebagai Ibnu Khaldun di zaman modern. Salah satu kritikan beliau adalah di dalam sejarah Islam ada hal yang tidak dimunculkan, mungkin itu ada unsur kesengajaan, yaitu sosok Rasulullah yang miskin. Padahal Rasulullah itu sebenarnya kalau lihat dari data-datanya orang kaya. Begitupun sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang kaya. Ibu dan bapak, Rasulullah itu ngasih mahar ke istrinya berapa? 20 unta merah. Unta merah itu pada zaman itu kendaraan yang paling mahal. Taruhlah kalau seandainya kendaraan paling mahal sekarang misalkan 5 miliar misalkan. Ini 20, berarti 20 kali 5 miliar. Kalau dikurskan ke rupiah berapa? 100 miliar rupiah. Mohon maaf, ada nggak Ustadz Kiai yang ngasih mahar ke istrinya 100 miliar? Padahal dakwahnya ingin seperti Rasul, ingin seperti Rasul, ingin seperti Rasul. Harusnya kalau ingin seperti Rasul, dia harus kaya. Hartanya Abdurrahman bin Auf itu 17,5 triliun rupiah, dikurskan ke rupiah. Sahabat Rasul, Sayyidina Utsman 14,5 triliun rupiah. Artinya orang-orang yang di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang kaya. Bukan orang-orang miskin. Ibu dan bapak, Rasulullah itu di rumahnya, kalau nanti ibu dan bapak ada yang ke Madinah, di belakang makam Rasulullah ada manasah, ada seperti panggung. Itu namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu adalah tempat Rasulullah menyimpan 30 orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Termasuk Abu Hurairah di situ. Setiap hari itu dikasih oleh Rasulullah makannya, setiap hari. Jadi tidak benar kalau Rasulullah mengatakan Rasulullah itu miskin, didukung dengan hadis. Hadisnya memang sahih. Hadisnya, Aisyah ada apa sekarang? Ya Rasulullah nggak ada apa-apa. Ya udah kalau begitu saya mau puasa. Itu bukan berarti menggambarkan Rasulullah miskin, tapi Rasulullah itu orangnya sangat zuhud. Bagaimana kalau Rasulullah misalkan di belakangnya ada 30 orang yang disantuni makannya, sementara Rasul tidak punya uang, tidak punya barang sedikit pun, mustahil. Nah kondisi ini ibu dan bapak menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang kaya. Jadi umat Islam sebenarnya harus kaya. Doa ibu dan bapak, doa di puncak spiritual, di depan Ka'bah doanya adalah Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Doa di depan Ka'bah adalah ya Allah bisnis saya jangan rugi, bisnis saya kembangkan ya Allah. Jadi narasi bisnis itu ibu dan bapak bagi kaum muslimin adalah segalanya. Artinya bahwa dunia bisnis, dunia perdagangan itu sangat identik dengan penyebaran dakwah Islamiyah.
Kita ketahui Ibu dan Bapak, Islam masuk ke Nusantara, ke negara kita lewat apa? Pedagang Gujarat. Waktu itu adalah ulama-ulama para ahli sufi yang kaya datang ke sini. Dulu di sini kan mereka beragama Hindu semuanya. Ketika datang orang yang dermawan, orang yang sopan, orang yang bagus mendekati raja-rajanya. Raja-rajanya tertarik masuk Islam, menikahkan anaknya dengan orang-orang yang berdakwah Islamiyah cepat. Bahkan alhamdulillah sampai sekarang umat Islam Indonesia mayoritas muslimin. Kenapa? Salah satunya adalah para pedagang Gujarat yang kaya masuk ke tempat ini dengan sangat-sangat dermawan. Ibu dan Bapak, inilah spirit yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka saya sering menyampaikan bahwa salah satu sunnah Rasul adalah berdagang. Salah satu sunnah Rasulullah adalah berbisnis. Maka berbisnislah dengan semangat dan jangan lupa diniatkan karena Allah. Kalau Syekh Mahmud Shaltut menggambarkan tentang penafsiran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya ya Ustaz saya nggak boleh bekerja, ibadah aja terus di masjid. Bukan begitu. Artinya niatkan seluruh yang kita lakukan adalah ibadah. Kita di depan komputer niatkan ibadah. Kita di depan meja kita niatkan ibadah. Kita di atas mobil kita niatkan ibadah. Di atas motor kita niatkan ibadah. Seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Kita bekerja, kita kesana kemari, itu niatkan ibadah. Maka seluruh yang kita lakukan adalah betul-betul kita niatkan untuk beribadah. Maka kalau Ibu dan Bapak, seluruh yang kita lakukan ibadah, kita akan terasa nyaman. Seluruh yang ada dalam kehidupan keseharian kita menjadi ibadah. Ayat surat An-Nisa ayat 10 yang tadi saya bacakan berkaitan dengan itu. Wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira. Dia akan mendapatkan kehidupan yang luas sekali, dimudahkan banyak hal. Dengan apa? Dengan hijrah. Kemudian, wa may yakhruj min baitihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah dengan niat hijrah kepada Allah, niat karena Allah wa rasulih dan rasulnya, tsumma yudrikhul maut. Kemudian dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Ibu dan Bapak, ini menggambarkan bahwa totalitas dalam niat untuk beribadah itu dibutuhkan. Salah satunya adalah totalitas kita untuk berhijrah. Hijrah kepada Allah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam yang sebenarnya, yang menyeluruh. Salah satunya adalah jangan pilah-pilah ini masjid, ini musola, ini pengajian, ini lain, ini dunia, ini akhirat. Enggak, seluruhnya disatukan. Dunia dan akhirat kita akan bawa ke akhirat. Jadi dunia semuanya Ibu dan Bapak kita harus bawa ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat kita bercocok tanam dan kita akan menuainya ketika nanti di akhirat. Jadi tidak dipilah-pilah mana ini hubungan dunia, mana ini urusan dunia, ini akhirat, tidak, disatukan semuanya dengan landasan apa? An-niyat. Niyatul ibadah. Maka mari kita berhijrah Ibu dan Bapak, seluruh yang kita lakukan adalah untuk beribadah. Kita menjadi petugas, kita menjadi karyawan, kita menjadi CEO, kita menjadi pedagang, kita menjadi apapun. Niatkan kita totalitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kalau kita niatkan untuk beribadah. Dan menurut ayat tadi, Ibu Bapak keluar dari rumahnya. Bahkan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah dan hadis yang sahih, keluar dari rumahnya untuk mencari tugas ataupun juga memberikan makan kepada anak istrinya, kemudian meninggal di jalan, dia menjadi orang yang mati syahid. Subhanallah, indahnya kehidupan kita jika totalitas kita masuk di dalam niat lillahi ta'ala. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai spirit dari hijrah kita. Mudah-mudahan momen hijrah kita minimal dua hal tadi. Pertama adalah spirit al-ukhuwah, bahwa al-ukhuwah fauqal kul, persahabatan di atas segalanya, termasuk di agama. Itu menjadi sebuah momen kita untuk terus menjalin persahabatan di atas segalanya. Yang kedua adalah spirit entrepreneurship. Seorang muslim harus menjadi pedagang sejati. Seorang muslim harus menjadi pebisnis yang abadi. Seorang muslim harus menjadi orang yang kaya dengan bisnis tadi. Mudah-mudahan kita betul-betul menjaga ukhuwah dan menjaga kebersamaan dengan Islam kita dengan produktivitas yang sangat-sangat luar biasa dan sukses. Caranya kita berdagang, kita berbisnis.
Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan.